Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joydafa Akbar Hanafiya Albi dari kelas Ilmu Politik 4B dengan NIM 10020120047. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait peran mahasiswa dalam menangkal politik identitas guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Samsul Arifin, Sos MAG. Sebelum masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu saya merumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama, sebenarnya apa sih politik identitas itu? Lalu apa penyebab munculnya politik identitas tersebut? Serta langkah konkret apa yang bisa kita tempuh selaku mahasiswa dalam rangka meminimalkan bahkan membasmi praktek-praktek politik identitas yang sudah mendarah daging di masyarakat. Baik, masuk ke poin yang pertama, bahwasannya politik identitas atau political identity menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy mendefinisikan bahwa politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama kelompok dalam anggota yang ada di masyarakat. Jadi, dari pengertian tersebut dapat diilhami bahwasannya politik identitas ini merupakan tindakan yang dilakukan maupun dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat yang sifatnya parsial sesuai dengan atribut yang dikenakan, sehingga daripada itu mampu menciptakan gap atau jarak antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, serta diperkuat dengan ikatan primordial kultural yang sangat kental atau kuat. Lalu dalam sosial kemasyarakatan di Indonesia, contohnya, dengan eksisnya etnis Tionghoa yang pada umumnya bermukim di wilayah yang sifatnya homogen dan eksklusif. Seperti yang kita ketahui bahwasannya etnis Tionghoa ini dalam mendiami atau bermukim di suatu tempat, ini sebagian besar berada dalam lingkungan dengan masyarakat yang sama etnisnya, yakni dalam hal ini etnis Tionghoa. Lalu pada saatnya etnis Tionghoa ini juga dalam perkembangannya memang mendiami dan melakukan suatu transaksi jual beli juga di lingkungan yang sama dengan etnis Tionghoa lainnya. Maka dari itu di Indonesia sendiri lingkungan yang didiami oleh etnis Tionghoa ini bernama Pecinan, dengan tidak membaur dengan para penduduk pribumi lainnya. Lalu politik identitas di Indonesia ini sebagaimana dikutip dari Ma'arif dalam bukunya Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia. Dari buku ini menjelaskan bahwa khususnya di Indonesia, politik identitas lebih tendensi atau terkait dengan yang namanya etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing. Lalu pada poin yang kedua, penyebab munculnya politik identitas yang sudah saya rangkum ini, yang pertama, adanya ketimpangan dalam lapisan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Contohnya yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan pribumi, di mana etnis Tionghoa ini memegang peranan yang sentral dalam roda perekonomian di Indonesia. Dan umumnya, etnis Tionghoa ini mempunyai kedudukan strata sosial yang lebih tinggi daripada penduduk pribumi, dikarenakan dalam mengisi pos-pos usaha-usaha perekonomian di Indonesia ini, rata-rata etnis Tionghoa ini menduduki bagian seperti CEO, bos,
dan manajer. Dan kalangan pribumi ini rata-rata sebagai kelas pekerja. Lalu yang kedua, dengan kecanggihan teknologi saat ini, kehadiran media kerap kali membuat konten-konten yang tujuannya memframing suatu golongan, baik golongan yang menyangkut etnis atau agama tertentu, yang berisi muatan negatif dengan memojokkan atau membuat propaganda kepada golongan agama atau etnis lain. Sehingga dengan adanya media yang berisi propaganda ini membuat kebencian satu golongan atau satu agama ke satu golongan atau agama yang lain. Lalu yang terakhir, yakni peran mahasiswa dalam menanggulangi politik identitas. Seperti yang kita ketahui semuanya, bahwasannya mahasiswa ini adalah kaum intelektual yang menjadi agent of change dan agent of social control. Serta mahasiswa ini adalah representator masyarakat guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dalam kasus seperti politik identitas ini, mahasiswa mempunyai peran yang bisa dilakukan untuk memitigasi politik identitas dengan beberapa cara. Yang pertama, mahasiswa mampu atau bisa menggagas atau membuat suatu forum dialog kebangsaan yang berisi semua kalangan masyarakat untuk membuat suatu karya dengan menggunakan prinsip gotong royong. Lalu yang kedua, mahasiswa juga bisa untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat mengenai pluralisme dan kemajemukan, serta menggalakkan giat literasi politik agar tidak terpengaruh dengan sensasi yang dibuat oleh aktor-aktor politik yang bertujuan untuk mempolarisasi masyarakat. Lalu yang ketiga, mahasiswa juga ikut andil untuk mengkampanyekan politik sehat. Apa politik sehat itu? Politik sehat yakni politik yang didasarkan pada kemampuan dan kompetensi, bukan berdasarkan ikatan primordialis dan sentimen. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai tema peran mahasiswa dalam menangkal politik identitas. Jika terdapat salah kata, itu datangnya dari saya, dan jika menemukan kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.